Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakirul Abdul Aziz. NPM saya 23106311701122. Di sini saya akan praktek jaringan komputer untuk materi blokir website dan pembatasan bandwidth. Eh, di sini saya akan menyalakan routernya terlebih dahulu. Login sebagai admin dan tidak di password. Setelah itu kita balik ke Winbox. Kita masuk ke mikrotiknya. Nah, kita udah berhasil Winbox ke mikrotiknya. Ini kita langsung ke DHCP client. Sini kita pilih Ether 1 plus supply oke. Kita udah dapat IP-nya. Terus kita ke IP address. Kita tambahin IP buat si kliennya. Di sini ketentuannya 192.168 terus 2 digit NPM terakhir. Di 2 digit NPM terakhir saya itu 22, jadi saya ketik di sini 22. 4. Di itu kita pilih di Ether 2 apply oke. Habis itu kita ke DHCP server, DHCP setup, terus kita pilih Ether 2, terus kita next next next, terus kita pilih tambahkan DNS server Google di sini 8888. Habis itu kita next next. Setup has complete successfully. Kita udah berhasil menambahkan DHCP-nya. Habis itu kita ke DNS. Kita masukin server DNS server Google. Itu 888. Terus apply oke. Terus kita cek ke kliennya apakah internetnya sudah bisa didapatkan atau belum. Kita nyalakan dulu. Nah, kita udah berhasil ke PC kliennya. IP-nya sudah didapatkan. Di sini IP-nya udah sesuai ya. Tadi 192.168 dan 22, terus kita dapat di 254, terus subnet masknya di /24. Terus kita coba aja ping ke Google-nya. Oh iya, di sini kita lupa menambahkan NAT-nya ya. Kita ke firewall, kita ngubah IP public jadi private. Kita masukin chain-nya srcnat, terus action jadi mysqrd apply oke. Kita balik lagi ke PC kliennya, kita cobain lagi. Tadi ping 8888. Nah, udah bisa ya. Kalau misalkan internetnya udah bisa, kita langsung aja mulai ke blokir website dan apa queue-nya, pembatasan bandwidth. Untuk blokir website kita ke layer 7 protokol, terus kita tambahin misal kita mau blokir Facebook. Terus kita masukin yang namanya regexp atau regular expression. Di situ kita masukin
eh, apa ya, kayak kita mau blokir website apa. Di sini kan saya mau ngeblokir apa, Facebook ya. Jadi kita masukin yang Facebook. Buat yang Facebook itu kita, kita langsung ketikkan aja web.facebook.com, terus asterisk apply, oke. Habis itu kita ke filter rule, kita tambahin ini chainnya, jadiin forward, terus address 192.168.122 titik 0/24. Ini buat targetnya ya, kita mau IP yang siapa ya yang mau diblokir. Habis itu kita ke action, ini kita jadiin drop. Di advance kita ubah layer 7 protokol jadi Facebook. Terus kita apply, oke. Kita coba apakah udah terblokir atau belum. Kita langsung ke Firefox di Linux. Kita cobain Facebook. Nah, biasanya kalau misalkannya lama loadingnya, itu berarti bisa, itu berarti keblokir, udah berhasil. Kita tunggu saja sampai tampilannya benar-benar terlihat. Nah, di sini kan tertulis we are having trouble finding that site. Jadi karena terblokir makanya tampilannya kayak gini. Coba kita kita hapus blokirnya dengan kita langsung hapus aja di sini aturannya, rulesnya. Kita hapus, kita cobain lagi. Nah, website Facebooknya udah bisa dibuka lagi karena kita udah hapus aturannya. Nah, kita sekarang mau ke queue atau antrian ya kalau dalam bahasa Indonesia. Buat queue sendiri itu buat kayak ngelimitasi bandwidth atau kayak kecepatan upload, kecepatan download gitu, kita batasin kecepatannya. Sebelumnya kita tes dulu berapa kecepatan yang kita dapetin. Kita cobain di speedtest.net. Nah, kita dapat kecepatan buat download itu 22 Mbps dan uploadnya itu 21 Mbps. Jadi bakal nentuin kita bakal masukin angka berapa buat limit si kecepatannya. Kita balik lagi ke Winbox. Nah, kita targetin dulu. Kita targetin si kliennya tadi 192.168.22.0. Terus kita batasin max limit 10 Mbps misalnya ya. 10 Mbps. Buat upload dan downloadnya kita batasin di 10 Mbps. Burst limitnya itu kayak dapat tambahan kecepatan buat upload dan download. Itu namanya burst limit. Kita eh, contoh di 15 Mbps kita buat upload dan downloadnya. Waktunya itu misal 5 5. Nah, cara kerjanya dari si limit-limit ini
yaitu ketika si max limitnya itu udah kayak nah, cara kerjanya di sini max limit itu bakal dibagi sama burst time buat ngasilin yang namanya burst average. Di sini itu kan max limitnya 10, burst time-nya itu 5. Jadi bakal nambah 2 Mbps. Nah, kalau misalkan threshold itu kayak batas burst-nya. Jadi ketika burst-nya udah tambah 6 Mbps, kan tadi 2 tuh nambah 2 2 2. Terus kalau misalkan udah nyampe di 6, itu bakal balik lagi ke eh, yang di bawah, yang di max limit. Pasti batasnya itu di max limit. Tapi kalau misalkan belum nyentuh threshold, itu bisa dapetin burst limit. Kita bisa dapetin kecepatan upload dan downloadnya di 15 Mbps. Kita coba dulu buat yang max limit. Ini kita jadiin awal dulu. Misal kita batasin jadi 10 Mbps. Kita cobain lagi. Bisa dilihat karena kita batasin di 10 Mbps, download dan uploadnya kecepatannya udah berkurang, nggak jadi 20 Mbps lagi, tapi di bawah 10. Tapi yang ini parah banget jadi 0,5 Mbps. Nah, kita coba buat yang burst limit, burst threshold sama burst time-nya. Burst limitnya kita masukin 5 Mbps, 15 Mbps, terus burst thresholdnya kita 6 6. Kita kasih waktu misalkannya tuh 5 5. Terus kita apply. Oke, kita coba lagi. Terus kita bisa ngeliat juga di Winbox-nya kayak trafficnya. Bisa gedein aja. Bisa dilihat target download, target uploadnya itu menunjukkan di bawah 10 Mbps. Nah, tapi bisa aja ada beberapa detik dia nyentuh di lebih dari 10 Mbps kayak tadi 11 sama 12 Mbps yang buat uploadnya. Ya, jadi tadi saya sudah berhasil melakukan limitasi bandwidth dan blokir websitenya, walau tadi ada sedikit nge-lag di koneksi saya. Jadi buat limitasi bandwidthnya agak kurang maksimal. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.